keadaan ground state dari pereaktan. Kalau pada ikatan pi itu adalah berpengaruh pada keadaan ground state dari intermediate ya, atau kompleks teraktifkan, yang itu adalah lebih rendah. Jadi kalau kemarin kita gambarkan diagram energinya adalah semacam ini ya. Ini kesininya adalah arah reaksi ya. Ini adalah kalau tidak terjadi pengaruh dari tran efek ya. Jadi itu kalau senyawa kompleksnya adalah tidak berada pada posisi tran gitu ya. Kalau ini yang kedua itu adalah pengaruh dari ikatan sigma ya. Pengaruh dari ikatan sigma. Ya. Jadi pengaruh dari ikatan sigma tadi itu adalah yang pengaruhnya itu bisa diakibatkan oleh adanya overlap orbital S tadi ya, orbital yang mendonasikan pasangan elektron ke atom pusat, atau terjadinya polarisasi Greenberg ya, itu adalah menaikkan harga ground state ya dari pereaktan ya. Kalau semula pada sudut ini karena adanya pengaruh dari ikatan sigma itu menjadi lebih tinggi. Nah, dampaknya apa? Terhadap harga laju, delta E-nya semakin rendah. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari ground state dari kompleks teraktifkan, yaitu karena adanya pengaruh ikatan pi. Ya. Di mana kalau ligantan tinggalannya adalah sebagai aseptor, ya, aseptor pi, karena atom pusatnya sebagai donor pi, itu akan menjadi turun harga kompleks teraktifkan. Sehingga di sini harga energi aktivasinya semakin turun ya. Ini menyebabkan lajunya akan semakin cepat ya. Untuk kompleks yang ligan tinggalannya berposisi tran terhadap ligan tinggalan ya. Jadi ligantan tinggalannya berposisi tran terhadap ligan tinggalan. Jadi ada dua hal yang bisa dijelaskan adik-adik. Yang pertama adalah ground state dari pereaktan akibat terbentuknya ikatan sigma. Kemudian yang kedua adalah ground state dari kompleks teraktifkan akibat terbentuknya ikatan pi. Ya, jadi ini ground state akibat ikatan pi. Nah, perubahan ground state dari pereaktan karena terbentuknya ikatan sigma tadi dirujuk sebagai tran influen ya, tran influen. Sementara tran effect itu adalah pengaruh dari keduanya, jadi ya, pengaruh dari keduanya. Baik itu pengaruh dari ikatan sigma maupun pengaruh dari ikatan pi. Itu yang dirujuk sebagai tran effect. Kalau tran influen itu hanya pengaruh dari ground state pereaktan saja ya, akibat terbentuknya ikatan sigma antara ligan tan tinggalan dengan atom pusat. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Ini adalah pengaruh dari ikatan pi ya. Ini kalau kita tuliskan pengaruh dari ikatan pi ya, dari berbagai jenis ligan ya. Kemudian yang kedua ini adalah pengaruh dari ikatan pi, ikatan sigma dan pi yang kita jadikan satu yang disebut sebagai tran effect atau pengaruh tran ya dari di sini. Ya, ini ada pengaruh dari dua-duanya ya. Jadi ligan CO ini yang tran effect-nya lebih tinggi ya. Jadi kalau tran influen itu hanya berbicara terkait dengan ikatan sigma ya, pengaruh dari ikatan sigma antara ligan tan tinggalan dengan atom pusat. Kalau tran effect itu adalah gabungan ya dari pengaruh ikatan sigma antara ligan tan tinggalan dengan atom pusat dan juga pengaruh ikatan pi ya dari ligan tan tinggalan dengan atom pusat. Jadi kalau secara keseluruhan dari dua pengaruh tadi ya, tran effect-nya bisa kita tuliskan nih pengaruh tran effect dari berbagai ligan ya, berbagai ligan yang berposisi tran terhadap ligan tinggalan ya. Jadi ini adalah pengaruh tran dari berbagai ligan tan tinggalan terhadap ligan tinggalan pada kompleks square planar. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau sudah bisa dipahami adik-adik? Sudah bisa membedakan apa yang dimaksud dengan tran influen dan apa yang dimaksud dengan tran effect? Halo adik-adik, masih bisa diikuti apa yang saya sampaikan? Masih bisa. Oke ya. Jadi dari situ adik-adik ya, ini adalah pengaruh tran effect ya. Sekarang kita coba untuk latihan soal ya. Dari beberapa contoh reaksi di bawah ini jelaskan ya
pengaruh dari kekuatan ligan trans. Ini contoh yang pertama A. Ini contohnya pada senyawa kompleks tetraamin platina 0 ya, tetraamin platina 0. Yang semula ini ya disubstitusi dengan ligan kloro, maka ini kan akan ada pada segala posisi ya untuk masuknya ligan kloro, adik-adik ya di sini ya. Misalnya saya ambil contoh satu aja di sini ya. Setelah itu substitusi yang kedua, kira-kira Cl ini akan mengarah kemana? Nah, apakah pada NH3 yang ada pada posisi ini dengan NH3 yang lain atau pada NH3 yang ini? Nah, kita lihat sekarang adik-adik, kita kembali lagi ke atas. Bagaimana tran efek dari NH3 dibandingkan dengan Cl ya. Jadi ini, tran efek Cl itu adalah lebih besar dibanding tran efek dari NH3. Berarti kalau kita balikkan lagi ke mekanisme reaksi di sini, untuk reaksi substitusi yang kedua oleh ligan kloro itu pasti terarah pada gugus NH3 yang ada di sini. Kenapa? Karena pengaruh tran dari Cl ini dibanding pengaruh tran dari NH3, pengaruh tran dari Cl ini lebih besar. Betul ya? Sehingga NH3 ini pada posisi tran dengan Cl itu adalah yang paling labil ya, yang paling mudah digantikan oleh Cl yang lain. Nah, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Bisa dipahami adik-adik? Sehingga di sini pasti reaksinya adalah pada Cl yang berposisi tran dengan Cl, ligan tan tinggalan Cl ya. Tidak mungkin itu akan NH3 atau NH3 yang ini yang digantikan. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Untuk contoh A. Jadi contoh A ini untuk reaksi yang pertama Cl ini kan boleh masuk pada keempat posisi NH3 ya dimanapun. Baru substitusi yang kedua itu adalah Cl ini akan mensubstitusi ligan yang berposisi tran terhadap Cl ya. Kenapa? Karena pengaruh tran Cl itu lebih besar dibanding dengan NH3. Bisa dipahami adik-adik maksudnya? Bisa, Pak. Oke. Sekarang yang mekanisme reaksi yang kedua, yang B ya. Ligan amin ini akan masuk pada kompleks tetrakloro ya, platina ya, pada kompleks tetrakloro platina ini NH3-nya boleh pada sembarang Cl pada sembarang Cl yang disubstitusi. Kemudian yang berikutnya substitusi NH3 yang kedua itu akan mensubstitusi gitu ya ligan lain yang berposisi tran terhadap Cl gitu ya, terhadap tran pada Cl. Kalau di sini kan tetap terjadi ini ya, maka yang paling mungkin adalah ini ya, Cl yang berposisi tran, ya, Cl yang berposisi tran. Berarti di sini adalah substitusinya akan pada sisi ini ya, atau pada sisi ini kan sama ya. Jadi ini yang akan digantikan. Jadi substitusi yang kedua ini adalah sebagai pengaruh tran efek. Substitusi yang kedua di sini pada contoh A ini juga sebagai pengaruh tran efek. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Oke ya. Untuk berikut ini dicoba adik-adik kira-kira di sini apa yang terjadi? Substitusi dari piridin ini ya, untuk substitusi pertama ini adalah sebagai pengaruh dari trans efek dari Cl ya. Kita cek di sini Cl dengan NH3 ya. Pengaruh tran efeknya Cl kan lebih besar ya di sini. Sehingga kita bisa pahami bahwa piridin yang ada di sini itu akan mensubstitusi salah satu dari Cl ini ya, tidak mungkin di NH3. Kemudian substitusi yang kedua, adik-adik perhatikan di substitusi yang kedua ya, antara NH3 dengan piridin ya, NH3 dengan piridin. Apa yang terjadi? NH3 dengan piridin itu mempunyai tran efek yang hampir sama, ya, tran efek yang hampir sama. Di sini yang digantikan adalah Cl. Kenapa Cl? Karena Cl ini adalah merupakan ligan yang labil. Jadi substitusi yang kedua, piridin yang kedua, itu adalah bukan karena tran efek. Kenapa? Karena tran efek dari NH3 dan piridin itu adalah mempunyai tran efek yang sama. Substitusi yang kedua itu adalah diakibatkan oleh adanya labilitas dari ligan